Oke, Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, di sini saya dari kelompok 3 kajian lingkungan hidup akan memaparkan materi studi kasus tentang pemukiman pinggiran kota atau pemukiman kumuh. Next slide. Baik, pemukiman kumuh itu adalah suatu kondisi di mana terdapat perkumpulan penduduk yang tempat tinggalnya itu berada di daerah dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang memadai, dan infrastruktur yang layak. Pemukiman kumuh seringkali menghadapi berbagai masalah kesehatan dan lingkungan yang berdampak negatif dan kesejahteraan penduduk di dalamnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada variabel sampah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah. Jadi, pengolahan sampah itu merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Nah, adapun cara pengolahan sampah menurut Saryomo itu yang pertama itu memilah sampah. Jadi di sini itu kita memisahkan sampah organik dan sampah non organik. Nah, yang kedua itu ada pembuatan kompos. Jadi kompos ini itu adalah pupuk organik yang sumbernya itu berasal dari sampah rumah tangga. Nah, selain itu juga kompos ini itu memberikan manfaat sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, yang ketiga itu ada pendaur ulang dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi reduce itu artinya mengurangi, jadi dengan mengurangi sampah dan hematlah pemakaian barang, misalnya dengan membuat tas belanja saat ke pasar. Nah, yang kedua itu ada reuse, artinya itu pakai ulang. Barang yang masih dapat digunakan itu jangan langsung dibuang, tetapi sebisa mungkin gunakanlah kembali berulang-ulang. Nah, yang terakhir itu ada recycle. Jadi recycle itu artinya daur ulang. Sampah kertas dapat dibuat hasil karya, demikian pula dengan sampah kemasan plastik, mie instan, sabun, dan sejenisnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudarinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang yaitu penanggulangan sampah. Penanggulangan sampah itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus represif. Beberapa contoh penanggulangan sampah itu dengan cara mendaur ulang, di mana sampah itu harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari sampah sampai ke tahap pengumpulan. Ada beberapa strategi pencapaian model penanggulangan sampah. Yang pertama itu penyusunan perda tentang pemilihan sampah. Yang kedua itu peningkatan efektivitas fungsi dari TPS, TAS, dan TPA. Yang ketiga itu mendorong transformasi atau pergeseran pola konsumtif masyarakat untuk lebih menyukai produk yang berasal dari daur ulang. Dan yang terakhir itu memberikan fasilitasi, dorongan, pendampingan, atau advokasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengolahan sampah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, yang selanjutnya ada variabel air bersih. Yang pertama itu sumber air bersih. Masyarakat di pemukiman pinggiran kota atau kumuh, mereka menggunakan air PDAM sebagai sarana air bersih dan juga menggunakan sumur gali sebagai air bersih. Air bersih dapat didefinisikan sebagai air bebas dari kontaminasi dan memiliki kualitas yang aman dan layak untuk digunakan oleh manusia dan ekosistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan studi kasus yang kami lakukan, didapatkan bahwa permasalahan air bersih di pemukiman kumuh itu adalah konstruksi bangunan sumur yang digunakan oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diidentifikasikan bahwa sumur-sumur tersebut mungkin tidak terlindungi dengan baik dari pencemaran. Aliran tanah di sekitar sumur yang semakin banyak dan mendominasi akibat penggunaan sumur dalam waktu yang lama mengakibatkan munculnya bakteri kaliform yang merupakan sumber pencemar untuk merembes ke dalam sumur. Sumur yang digunakan dalam waktu yang cukup lama memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap pencemaran karena bertambahnya sumber pencemar dan lebih mudahnya sumber pencemar merembes ke dalam sumur mengikuti aliran air tanah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, baik. Di sini ada variabel pengendalian vektor. Nah, yang pertama itu ada jenis-jenis vektor. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis vektor, kita perlu mengetahui pengertian vektor itu apa sebenarnya. Vektor ini adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebarkan dengan membawa patogen dari satu inang ke inang lain. Nah, artinya serangga ini, vektor ini merupakan serangga pembawa penyakit yang ada di pemukiman kumuh tersebut. Nah, sehingga ia dapat menyebabkan penyakit seperti diare, sesuai dengan jurnal yang kami dapatkan di pinggiran kota Kecamatan 50, Kota Pekanbaru di Salatiga. Di situ dijelaskan kejadian diare di kawasan Kumuh Kecamatan 50 lebih besar terjadi pada rendahnya tingkat pengumpulan sampah sehingga rendahnya kepedulian masyarakat pada kategori tersebut. Nah, di sini kejadian diare itu sangat tinggi akibat masyarakat itu kurang sadar akan sampah begitu, sehingga banyak penyakit yang diakibatkan oleh vektor-vektor yang menyebabkan penyakit tersebut, contohnya seperti lalat tadi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke pencegahan dan penanggulangan. Jadi, pencegahan vektor adalah suatu tindakan pencegahan yang ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap perizinan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan, dan juga izin mendirikan bangunan, dan standar teknis dan juga kelainan fungsi. Yang penanggulangannya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya penanggulangan. Pada umumnya mencakup 3 segi. Yang pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik termaksud antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jadi tidak berpola dan tidak diperkeras. Sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup 3, pendapatan rendah, normal sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya, yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit, dan perilaku menyimpang yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut. Kita masuk variabel pengolahan limbah cairan. Bagian A ada proses pengolahan fisika. Proses pengolahan fisika terbagi atas 4. Yang pertama ada screening. Screening biasanya merupakan tahap awal proses pengolahan air limbah. Proses ini bertujuan untuk memisahkan potongan-potongan kayu, plastik, dan sebagainya. Dan terdiri atas batang-batang besi yang berbentuk lurus atau melengkung dan biasa dipasang dengan tingkat kemiringan 75-100 terhadap horizontal. Dan yang kedua ada ekluasi. Ekluasi lajunya air digunakan untuk mengenai variasi laju alir dan memperbaiki performa proses-proses selanjutnya. Pada dasarnya, ekluasi dibuat untuk merendam fluktuasinya air limbah sehingga dapat masuk ke dalam instansi pengolah air limbah secara konstan. Dan yang ketiga ada sedimentasi. Pemisahan partikel-partikel dari air dengan manfaatnya gaya gravitasi. Proses ini terutama bertujuan untuk memproses air buang yang jernih dan mempermudah proses penanganan lumpur. Dan yang keempat ada flotasi atau pengempungan dengan digunakan untuk memisahkan pendapatan dari air. Unit flotasi digunakan jika dilintasi partikel lebih kecil dibandingkan dengan dilintasi air sehingga cenderung menguap. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada proses pengolahan kimia terbagi menjadi 2, yaitu netralisasi dan koagulasi serta flulasi.
Netralisasi adalah reaksi antara asam basa yang menghasilkan air dan garam. Dalam pengolahan air limbah, pH diatur antara 6,0 sampai 9,5. Di luar kisaran pH tersebut, air limbah akan bersifat racun bagi kehidupan air, termasuk bakteri. Kemudian ada koagulasi dan flokulasi. Proses koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan-polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu proses pengolahan biologi. Unit proses biologi adalah proses-proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan aktivitas kehidupan mikroorganisme untuk memindahkan polutan. Proses-proses biokimia juga meliputi aktivitas alami dalam berbagai keadaan, misalnya proses self purification yang terjadi di sungai-sungai sebagian besar air limbah, misalnya air limbah domestik yang mengandung zat-zat organik sehingga proses biologi merupakan tahap yang penting. Metode fitoremediasi merupakan salah satu cara pengelolaan air limbah domestik menggunakan tumbuhan bambu cair. Metode fitoremediasi ini murah, mudah, sederhana, dan alami sehingga dengan cara ini diharapkan dapat mengurangi masalah pencemaran air limbah domestik serta tidak mengganggu kualitas tanah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah variabel kualitas rumah sehat. Yang pertama, kondisi rumah sehat. Penelitian menyatakan bahwa pemukiman pinggiran kota atau pemukiman kumuh memiliki kondisi bangunan, fasilitas MCK atau mandi cuci kakus menggunakan fasilitas seadanya, menggunakan atap asbes yang sebagian sudah mengalami kerusakan. Dinding fasilitas MCK ada yang menggunakan bentuk semi permanen dan saluran pembuangan seadanya asal bisa mengalir, sedangkan masalah limbah kotoran manusia dapat berpotensi terhadap pencemaran sungai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunnya kualitas air sungai yang berada di pemukiman kota atau pemukiman kumuh itu masih membuang sampah ke sungai, sehingga penggunaan jamban yang berada di atas sungai membuat kotoran tinja maupun limbah cair masuk ke dalam sungai dan membuat sungai tersebut dalam kondisi yang kotor. Sebagai salah satu alternatif atau solusi yang terkait pembuangan tinja yang layak ialah pembuangan limbah domestik diarahkan menggunakan sistem septic tank dengan resapan atau filter, sebagian dengan septic tank tanpa resapan, dengan langsung ke dalam IPLT yang sudah ada atau menggunakan truk tinja dan MSPAL. Pengelolaan dan pembuatan fasilitas domestik yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan dukungan bantuan pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, variabel terakhir adalah variabel pengolahan makanan dan minuman. Pangan. Kawasan Sustainable Development Goal tidak dikatakan jelas dalam pengelolaan. Dilihat dari kondisi jaringan air dari dua, yakni kawasan legal dan ekonomi dengan baik. Air yang dalam mengelola pangan dengan ilegal hanya menggunakan hal tersebut akan mempengaruhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pengolahan air minum. Dalam pengolahan air minum terbagi menjadi dua kawasan, yaitu ilegal dan legal. Dalam kawasan legal yaitu memberikan akses pemenuhan air bersih dengan PDAM pada keluarga atau rumah yang belum terjangkau PDAM untuk mengurangi penggunaan air sumur karena sebagai cadangan air tanah. Yang kedua yaitu kawasan legal. Sebelum proses relokasi, maka pemenuhan jaringan air minum pada pemukiman ilegal dapat menggunakan air sumur yang telah ada dengan tetap memperhatikan kualitas air yang ada. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengadaan air minum swadaya
dari pembuatan instalasi air bersih yang ada di sekitar Sungai Metro dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan swasta. Next slide. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.